Austin, Texas, Circuit of the Americas atau KOTA. Dikenal sebagai salah satu sirkuit paling modern, tapi juga yang paling ditakuti. Di balik kemegahan menara observasinya, ada satu titik yang baru saja menghancurkan harapan besar Indonesia di panggung dunia. Tikungan 11, hanya dalam satu akhir pekan di musim 2026, tikungan ini menjadi saksi bisu kecelakaan massal 6 pembalap Moto2 yang memaksa red flag berkibar hingga insiden high side menyakitkan yang dialami The Rising Star kita, Veda Ega Pratama. Apa yang sebenarnya salah dengan tikungan ini? Apakah ini murni kesalahan pembalap, ataukah KOTA sedang menunjukkan sisi gelapnya? Jika kita ingin mundur ke belakang, sebelumnya pernah terjadi. Salah satu insiden paling mengerikan terjadi di Moto3 pada tahun 2021 yang melibatkan Denis Oncu, Jeremy Alcoba, dan Andrea Migno. Motor terbang di lintasan lurus setelah tikungan 11, sehingga memicu kritik keras dari sang juara dunia Valentino Rossi mengenai keselamatan pembalap muda. Secara teknis, tikungan 11 adalah sebuah hairpin kiri yang sangat tajam. Masalahnya bukan cuma soal sudut tikungannya. Para pembalap datang dari sektor 2 yang mengalir kencang, lalu dipaksa melakukan hard braking atau pengereman ekstrem. Disinilah letak jebakannya. Permukaan aspal di titik pengereman tikungan 11 dikenal sangat bumpy atau bergelombang. Bayangkan Anda mengerem dari kecepatan di atas 200 km per jam. Tapi ban depan Anda justru melompat-lompat kecil karena aspal yang tidak rata. Sedikit saja telat menekan tuas rem atau terlalu miring saat melibas gelombang, motor akan kehilangan grip. Hasilnya, low side jika beruntung atau high side fatal jika kehilangan kontrol. Insiden yang dialami pembalap muda Moto3 Indonesia Veda Ega Pratama ternyata mengalami nasib sama, juga termasuk pembalap Moto2 yang mengakibatkan 7 pembalap lainnya juga mengalami hal serupa. Apa sebenarnya yang membuat tikungan 11 ini sangat berbahaya? Dan bagaimana kronologis atas insiden yang dialami Veda? Mari kita bahas, di mana Veda sedang berada dalam ritme yang luar biasa, bertarung di barisan depan kelas Moto3. Namun, di tikungan 11, ban belakang motornya kehilangan traksi saat ia mencoba berakselerasi keluar tikungan. Namun hindsight tak terhindarkan, Joel Esteban yang kebetulan saat itu berada tepat di belakang Veda tak mampu menghindar, sehingga keduanya pun terjatuh. Mimpi podium di Austin pun sirna seketika. Tak lama berselang, di kelas Moto2, tikungan 11 kembali memakan korban. Bukan hanya satu pembalap, tapi 6 pembalap terlibat dalam efek domino. Di tikungan sesempit ini, saat satu pembalap kehilangan kendali di tengah kerumunan, tidak ada ruang untuk menghindar. Motor-motor berterbangan, dan balapan pun harus dihentikan. Ini bukan lagi soal kompetisi, tapi soal bertahan hidup. Di tikungan 11 buka sesuatu hal yang baru dalam daftar tikungan maut. Ingat insiden 2021 saat motor Denis Oncu terbang di lintasan lurus tepat setelah tikungan 11? Legenda sekelas Valentino Rossi bahkan pernah menyebut kondisi sirkuit ini sangat membahayakan nyawa karena gundukan aspalnya. Banyak pembalap mengeluhkan bahwa aspal kota terus bergerak karena kondisi tanah di bawahnya yang tidak stabil. Meski sudah berkali-kali diaspal ulang, tikungan 11 tetap menjadi momok yang tak terpecahkan. Bagi pembalap dunia, tikungan 11 sungguh menjadi ujian mental terdalam. Seberapa berani mereka menantang maut di aspal yang tak bisa diprediksi. Kecelakaan adalah bagian dari balapan, tapi tikungan 11 kota memberi pelajaran berharga bagi Veda Ega maupun pembalap dunia lainnya. Yang baru mengenal lintasan tersebut, ini adalah proses pendewasaan di kelas dunia. Apapun hasilnya, kita tetap berdiri di belakang pembalap-pembalap Indonesia. Mengenai insiden, hanyalah satu bab kecil dari perjalanan panjang mereka menuju puncak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kota perlu merombak total tikungan 11? Atau biarkan ia tetap menjadi tantangan paling brutal di kalender MotoGP? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.